guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sinjai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya Arvina Arif dari UPTD SMP Negeri 40 Sinjai. Saya Muhammad Nur Kamarullah dari UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Saya Dardi Yusuf dari UPT SMA Negeri 7 Sinjai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ula, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah kabar baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik coaching yang terdiri dari 3 bagian. Ada yang namanya coaching pra supervisi, ada namanya supervisi dan pasca supervisi. Nah, rubrik ini yang kemudian akan menjadi penilaian dalam melakukan coaching. Baiklah, dalam sesi coaching ini kompetensi coaching apa kira-kira yang Bapak akan kembangkan? Ya Bu, dalam sesi coaching ini yang akan saya kembangkan itu ada 3 kompetensi, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Selanjutnya bagian kompetensi apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat melakukan observasi nantinya? Ya, Bu. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu, agar nanti coaching mampu menemukan ide baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Baik. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam sesi coaching kali ini? Indikatornya itu saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Betul. Baiklah, semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai. Nah, selanjutnya silakan Bapak melakukan sesi coaching dengan coachingnya nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya Bu, baik Bu. Selamat pagi Pak Dardi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi juga Pak Ulah. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali Pak Dardi. Apa tujuan Bapak untuk dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak. Nah, selanjutnya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang kira-kira menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Saya masih kesulitan Pak dalam mengatasi siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu Pak? Begini Pak, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah Pak, kalau begitu mari kita membahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Pak. Nah, yang pertama-tama itu yang perlu kita pahami adalah penyebab siswa suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami pelajaran, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian saja Pak? Saya pikir Pak, karena mereka tidak memahami pelajaran. Nah, jika demikian Pak, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan Pak. Ya Pak, saya akan mencobanya. Nah, selain itu Pak, kita juga perlu memberikan penguatan-penguatan positif kepada siswa kita yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran Pak. Iya Pak, saya akan melakukannya. Nah, bagaimana Pak Dardi? Apakah Pak Dardi sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan Pak? Iya Pak, saya sudah memiliki sedikit gambaran. Nah, baiklah Pak, saya rasa untuk sesi hari ini, bincang-bincang kita hari ini sudah selesai. Silahkan Bapak mengimplementasikan strategi yang Bapak sudah kemukakan tadi dan beritahu saya hasilnya nanti ya Pak. Terima kasih Pak, saya akan melakukan. Baik Pak,
tadi saya sudah melihat Bapak melakukan sesi coaching dengan Pak Dardi ya Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait coaching yang Bapak lakukan tadi. Baik Bu, silahkan. Ya, yang pertama yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching itu apa? Kemudian ya, apa yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching tadi? Oh iya Bu. Pada saat coaching itu saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu. Lalu kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oh betul ya Pak, seperti yang saya perhatikan tadi, Bapak memang telah melakukan hal-hal tersebut dengan baik, serta telah melakukan coaching dengan metode dengan menerapkan alur Tirta. Secara umum itu sudah sangat baik ya Pak. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Oh iya Bu. Seharusnya saya menggunakan teknik stop Bu agar coach lebih rileks dalam menyampaikan permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya itu saya ingin mengembangkan kehadiran saya secara penuh pada saat coaching tadi. Oke baik Pak, semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak miliki itu berjalan lebih baik ya Pak. Kemudian semoga sesi coaching ini dapat menjadi bekal untuk Bapak memberikan proses yang lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat dan terus berkarya ya Pak. Ya, Bu. Mudah-mudahan anak-anaknya nanti bisa belajar dengan baik dan lebih termotivasi untuk meningkatkan proses belajar. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu Vina, jadi pada siang hari ini sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik coaching yang terdiri dari 3 bagian. Ya, Yang pertama itu ada pra-supervisi, yang kedua adalah supervisi, dan yang ketiga pasca supervisi. Jadi rubrik ini akan menjadi penilaian dalam melakukan coaching. ya, Pak. Baiklah Bu, dalam sesi coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan dalam sesi coaching kali ini ada yang namanya presence, kemudian mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Bu, bagaimana bagian kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pertanyaan kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu Pak, bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya agar coach mampu menemukan ide dari atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam sesi coaching kali ini? Tentu yang saya inginkan adalah bagaimana coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bu, semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Selanjutnya Ibu silahkan melakukan coachingnya. Baik, Apakah Ibu sudah siap? Siap. Assalamualaikum, selamat siang Paula. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Ada yang mau Bapak sampaikan hari ini? Karena saya lihat dari muka-mukanya Bapak seolah ada yang mau disampaikan seperti itu. Apa ya Bu? Sebenarnya sih kondisi sekarang terutama di hari ini itu hari pasar Bu ya, dimana biasanya ketika hari pasar siswa sedikit sekali yang datang ke sekolah Bu, dikarenakan mereka ikut sama orang tuanya ke pasar. Iya. Ada yang kemudian alasan ke pasar untuk mengantar orang tuanya, sehingga kami ini guru-guru bingung mau menerapkan aturan tentang kedisiplinan siswa, tapi di sisi lain tidak didukung oleh orang tua yang dimana harusnya mereka paham ya Bu, bahwa ketika mereka sudah menitipkan anaknya di sekolah, maka mereka harus mengikuti aturan yang tentu saja diberlakukan di sekolah Bu. Jadi sepertinya ada ketidaksepahaman ya antara guru dan orang tua dalam mendisiplinkan siswa ya Pak. Ya betul sekali Bu, guru ingin mendisiplinkan siswa, sementara orang tua malah meminta bantuan ke anaknya untuk diantar ke pasar di jam sekolah. Oke.
dari percakapan kita kali ini Pak ya, kira-kira apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita nantinya? Ya, karena saya ingin agar anak-anak tetap hadir di sekolah setiap harinya Bu, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka itu apa ya Bu ya? Oh, oke. Jadi bagaimana mendisiplinkan siswa ya, seperti itu ya Pak? Iya Bu, iya. Agar mereka juga bisa lebih rajin ke sekolah Bu, mengikuti pelajaran dan bisa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Kita kan sebagai guru paham bahwa untuk mendisiplinkan siswa itu juga butuh dukungan dari orang tuanya. Betul Pak, betul. Oke, nah kalau dari pengamatan Bapak selama ini, kalau berbicara tentang kedisiplinan, seperti apa sih bentuk kedisiplinan itu menurut Bapak? Ya, sebenarnya bentuk kedisiplinan itu menurut saya Bu, itu mereka tahu apa sebenarnya tujuan dari mereka menyekolahkan anaknya Bu. Ini untuk orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian memastikan aturan dan konsekuensi yang terkait dengan pelanggaran aturan, serta bagaimana supaya mereka konsisten dalam menerapkan aturan. Oke, berarti fokus pada tujuan ya Pak, dan idealnya mereka itu bisa mereka akan paham pada aturan dan konsekuensi yang diberlakukan. Nah, kira-kira dari pengamatan Bapak, kalau idealnya itu adalah level 10, maka kira-kira siswa Bapak ini atau orang tuanya misalnya bisa dikategorikan dari level mana ya Pak? Kalau boleh jujur ya Bu, kalau dilihat mereka ada yang masih di level 5, tapi ada pula yang sudah di level 7, intinya beragam lah Bu. Nah, kalau dari pengamatan Bapak, orang tua siswa itu sebenarnya lebih senang diperlakukan seperti apa sih Pak? Agar mereka bisa lebih memahami tentang kondisi anaknya di sekolah dan mereka bisa berterima ketika kita berbicara dengan mereka tentang pendisiplinan misalnya. Sebenarnya mungkin ada waktu tertentu yang bisa kita ngobrol atau duduk bersama mereka, atau bahkan bisa mendatangi rumah mereka satu persatu Bu, sebagai bisa dikategorikan sebagai ajang silaturahmi, dan ngobrolnya juga bisa membantu guru dan orang tua agar saling bekerja sama dalam mendisiplinkan anaknya. Bagaimana kira-kira kemungkinan yang bisa Bapak lakukan untuk melakukan seperti yang tadi Bapak sampaikan? Ya, kalau kemungkinannya ya bisa sih Bu. Hanya saja butuh waktu untuk bisa meluangkan waktu kita berkunjung ke rumah mereka, karena berkunjung untuk menyampaikan seperti apa dan bagaimana seharusnya dalam membiasakan anak-anak untuk disiplin. Nah, kira-kira kapan Bapak akan berkunjung ke rumah mereka untuk silaturahmi seperti itu, atau menyampaikan secara face to face misalnya? Kira-kira kapan Pak? Dalam waktu dekat ini sih Bu, agar permasalahan anak juga bisa lebih cepat untuk ditangani. Oke, kira-kira untuk menjaga komitmen tersebut, komitmen Bapak ini, adakah yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan atau melakukan hal ini? Oh iya Bu, tentu saja Bu. Yang sangat saya butuhkan bantuannya itu terutama pimpinan sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, guru BK juga. Betul sekali Pak. Baik, kira-kira dari apa yang kita sampaikan ini atau dari hasil pembahasan kita ini, apa yang Bapak dapatkan kira-kira? Yang saya dapatkan itu Bu, di awal kan saya bingung harus melakukan apa ini untuk memahamkan orang tua. Namun setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya kemudian menemukan solusi seperti apa yang harus saya lakukan Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa membuahkan hasil nantinya ya Pak. Jadi aksi yang Bapak lakukan nanti ke rumah-rumah peserta didik itu bisa lebih memahamkan mereka tentang bagaimana mendisiplinkan siswa. Iya Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baiklah Bu, tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu melakukan proses coaching, tapi saya tetap ingin menanyakan beberapa hal. Ya tentu, silahkan Pak. Yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Baik Pak, yang pertama saya lakukan tentu saya sudah menerapkan prinsip coaching sebagai kemitraan, kemudian ada namanya proses kreatif dan bagaimana memaksimalkan potensi siswa. Lalu kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu tadi ada mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian bagaimana saya mengajukan
pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu Pak. Baik Bu, memang Ibu tadi telah melakukan hal-hal tersebut dengan baik, serta telah melakukan coaching dengan menerapkan Alur Tirta. Secara umum, Ibu sudah melakukan coaching sudah sangat baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang Ibu lagi ingin kembangkan? Baik, tentu kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama ada dua ya Pak. Yang pertama itu tentang saya ingin mengembangkan kehadiran penuh pada saat coaching berlangsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seharusnya saya menggunakan teknik stop ya Pak pada saat coaching, agar coach yang saya hadapi ini dia lebih rileks, sehingga dia bisa memaparkan permasalahannya dengan lebih santai seperti itu. Baiklah Bu, semoga kompetensi yang Ibu miliki sekarang terus dikembangkan. Semoga sesi coaching kali ini dapat menjadi bekal Ibu dalam memberikan proses coaching selanjutnya. Iya Pak, terima kasih banyak. Saya juga butuh dukungannya ini ya Pak. Ya Bu, tetap semangat dan selamat berproses. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Pak. Kita sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Baik Pak Dardi, hari ini kan Bapak akan melaksanakan coaching ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan rubrik coaching yang terdiri dari 3 ya Pak, yaitu prasupervisi, kemudian supervisi, dan ada yang namanya pasca supervisi. Nah, rubrik ini akan menjadi penilaian dalam melakukan coaching Pak. Baiklah Pak Dardi, dalam sesi coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak? Baik Pak, jadi sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya Pak. Nah selanjutnya Pak, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot agar nanti coach mampu mengembangkan ide-ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oh iya Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Dar dalam sesi coaching kali ini? Saya ingin coach Pak ingin menemukan solusi atas permasalahannya. Baiklah Pak, semoga apa yang Bapak harapkan dapat tercapai ya Pak. Nah, selanjutnya silahkan Bapak melakukan coachingnya hari ini. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak. Siang Pak, alhamdulillah baik. Begini Pak, apakah Bapak punya waktu untuk berbincang-bincang kira-kira dengan saya Pak? Tentu saja Bu. Jadi apa yang ingin Ibu tanyakan? Begini Pak, sebenarnya saya menemukan kendala pada saat proses pembelajaran berlangsung, di mana anak-anak yang saya hadapi itu mereka kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya ingin bagaimana meningkatkan motivasi dan semangat mereka dalam belajar. Apa yang ingin Ibu capai dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid Bu? Saya ingin Pak agar mereka lebih bersemangat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Saya ingin bahwa mereka memahami bahwa apa yang saya ajarkan itu adalah bermakna bagi mereka. Kemudian hasil belajar mereka tentu bisa lebih meningkat dari pembelajaran sebelumnya. Seperti itu Pak. Bagus sekali Bu, itu adalah tujuan yang jelas dan terukur. Dari skala 1 sampai 10, motivasi belajar murid-murid Ibu berada pada angka berapa? Kalau saya perhatikan sih sebenarnya Pak, jujur ya, mereka itu masih berada di angka-angka 5 seperti itu, atau level-level 5 seperti itu Pak. Jadi Ibu menginginkan ini ke skala berapa sebenarnya? Tentu saya ingin meningkatkan dari yang 5 tadi, ingin meningkat ke menjadi level 9 seperti itu. Bagus sekali Bu. Ya. Apa Ibu pernah menanyakan kepada murid mengapa mereka kurang bersemangat dalam belajar? Saya sih sebenarnya pernah melakukan wawancara langsung kepada murid ya Pak, terkait permasalahan yang dihadapi. Mereka itu katanya merasa bosan ketika menerima pembelajaran karena faktor metode yang saya berikan itu kurang menarik, seperti itu Pak. Saya mengerti Bu. Ini adalah tantangan yang dihadapi banyak guru. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid? Eh, saya bisa apa ya Pak? Tentu saya akan mempelajari lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi tentang bagaimana memahami metode-metode atau model-model pembelajaran agar bisa membelajarkan kepada murid seperti itu. Bagus sekali Bu, itu adalah ide yang bagus. Apalagi yang bisa kira-kira Ibu lakukan? Saya bisa belajar secara mandiri ya Pak untuk memahami model-model pembelajaran. Saya juga bisa berusaha untuk mencoba berkomunikasi kepada rekan guru, meminta bantuan kepada rekan guru tentang bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang interaktif seperti itu. Bagus sekali Bu. Ibu memiliki tadi beberapa atau banyak ide-ide bagus untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid. Jadi kapan kira-kira Ibu akan memulai rencana tersebut? Tentu saya akan memulai rencana itu pada saat proses pembelajaran saya Pak, minggu depan ya sepertinya, karena saya baru melakukan proses pembelajaran minggu depan nanti Pak. Baik Bu. Apa yang akan Ibu lakukan secara konkret dalam waktu seminggu ke depan untuk menerapkan solusi-solusi tersebut? Yang paling utama saya lakukan adalah saya dulu mungkin mengikuti pelatihan ya Pak, atau mengikuti seminar-seminar tentang metode-metode pembelajaran agar nantinya saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif kepada siswa. Tentu juga saya akan lebih memantapkan diri untuk belajar tentang digitalisasi ya Pak, agar anak-anak bisa termotivasi dalam belajar. Baik, Bu. Agar pembelajarannya lebih menarik. Bagus sekali Bu. Tapi apa yang menjadi tanda bahwa apa yang Ibu lakukan itu tercapai? Tentu kalau saya perhatikan pasti saya melihat dari gaya belajarnya siswa ya Pak. Ketika anak-anak sudah mulai tertarik dengan pembelajaran, itu akan mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan tentu hasil belajar yang diperoleh itu akan berbeda dari sebelumnya, seperti itu Pak. Ya Bu. Apakah Ibu berkomitmen untuk menerapkan rencana aksi ini untuk mencapai tujuan Ibu dalam meningkatkan motivasi tersebut? Iya tentu ya Pak. Saya komitmen untuk melakukan hal tersebut demi perbaikan ke depan. Baiklah Bu, saya yakin bahwa Ibu akan berhasil mencapai tujuannya. Baik Bu, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin cukup sekian kita bincang-bincang hari ini. Saya berharap ke depan Ibu bisa menyampaikan bagaimana hasilnya. Iya Pak, insya Allah saya akan memberikan umpan baliknya nanti kepada Bapak hasil dari proses yang saya jalani, seperti itu Pak. Terima kasih Bu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih juga Pak atas dukungan. Baiklah, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal ke Bapak. Baik Pak, silakan. Yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Baik Pak, kalau menurut saya Pak, saya sudah menerapkan proses coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu memang telah dilakukan oleh Bapak tadi ya, serta Bapak juga telah melakukan coaching dengan, saya melihat sudah menerapkan alur tirta Pak. Secara umum ya, secara Bapak itu sudah sangat baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kalau berdasarkan tadi Pak, saya akan mengembangkan dua kompetensi. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Yang kedua, seharusnya saya tadi itu menggunakan teknik stop agar coaching lebih rileks dalam menyampaikan permasalahannya. Oh ya Pak, baiklah Pak, semoga kompetensi-kompetensi yang Bapak miliki terus dapat dikembangkan ya Pak. Semoga sesi coaching ini dapat menjadi bekal Bapak dalam memberikan proses coach nantinya. Terima kasih ya Pak, tetap semangat dan selamat proses kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, waalaikumsalam.